Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nuraini Dwi Adelia dan teman saya Mega Selviani akan menyampaikan presentasi kami dengan tema aliran Jabariyah. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pengertian Al-Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Al-Syahrafani bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, aliran Jabariyah ini menganut paham bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini betul melakukan perbuatan, tetapi perbuatannya itu dalam keadaan secara terpaksa. Latar belakang munculnya Al-Jabariyah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa paham ini diduga telah muncul sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka. Di tengah bumi yang disinari terik matahari dengan air yang sangat sedikit dan udara yang sangat panas ternyata dapat tidak memberikan kesempatan bagi tumbuhannya pepohonan dan suburnya tanaman. Tapi yang tumbuh hanya rumput yang kering dan beberapa pohon kuat untuk menghadapi panasnya musim serta keringnya udara. Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi demikian, masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan di sekeliling mereka sesuai dengan kehidupan yang diinginkan. Mereka merasa lemah dalam menghadapi kesukaran hidup. Artinya, mereka banyak tergantung dengan alam, sehingga menyebabkan mereka kepada paham fatalisme. Tokoh-tokoh Al-Jabariyah. Yang pertama, Jahm bin Sofwan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahfuz Jahm bin Sofwan. Ia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kufah. Ia seorang dai yang fasih dan lincah atau otrator. Ia menjabat sebagai sekretaris Harits bin Quraisy, seorang mawali yang menentang pemerintah Bani Umayyah dan Khurasan. Yang kedua, Ja'ad bin Dirham. Al-Jad adalah seorang maulana Bani Hakim, tinggal di Damaskus. Ia dibesarkan di dalam lingkungan orang Kristen yang senang membicarakan teologi. Semula ia dipercaya untuk mengajar di lingkungan pemerintah Bani Umayyah, tetapi setelah dampak pikiran-pikirannya yang kontroversial, Bani Umayyah menolaknya. Kemudian Al-Ja'ad lari ke Kufah dan di sana ia bertemu dengan Jahm, serta mentransfer pikirannya kepada Jahm untuk dikembangkan dan disebarluaskan. Yang termasuk pembuka Jabariyah moderat adalah yang pertama, An-Najjar. Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad An-Najjar, wafat pada tahun 230 Hijriah. Para pengikutnya disebut An-Najjariyah atau Al-Husainiyah. Di antara pendapat-pendapatnya adalah tidak semua perbuatan manusia bergantung kepada Tuhan secara mutlak. Artinya, Tuhanlah yang menciptakan perbuatan manusia, baik itu perbuatan positif maupun negatif. Tetapi dalam melakukan perbuatan itu, manusia mempunyai adil. Daya yang diciptakan dalam diri manusia oleh Tuhan mempunyai aspek, sehingga manusia mampu melakukan perbuatan itu. Yang kedua, Ad-Diror. Nama lengkapnya adalah Diror bin Amr. Pendapatnya tentang perbuatan manusia sama dengan Husain An-Najjar, yakni bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang. Manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatannya dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Secara tegas, Diror mengatakan bahwa satu perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pelaku secara bersamaan. Artinya, perbuatan manusia tidak hanya ditimbulkan oleh Tuhan, tetapi juga oleh manusia itu sendiri. Manusia turut berperan dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Sekte-sekte dalam Al-Jabariyah. Menurut Syahrastani, terdapat 3 golongan dalam Jabariyah, yaitu Jahmiyah, Najjariyah, dan Diroriyah. Dari ketiga golongan ini, Syahrastani mengklarifikasikan menjadi 2 bagian besar. Pertama, Jabariyah murni yang berpendapat bahwa baik tindakan maupun kemampuan manusia melakukan suatu kemauan atau perbuatannya tidak efektif sama sekali. Kedua, Jabariyah moderat yang berpandangan bahwa manusia mempunyai sedikit kemampuan untuk mewujudkan kehendak dan perbuatannya. Pokok-pokok pemikiran Al-Jabariyah. Manusia tidak mampu berbuat apa-apa, bahwa segala perbuatan manusia merupakan paksaan dari Tuhan dan merupakan kehendaknya.
yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Manusia tidak punya kehendak dan pilihan. Ajaran ini dikemukakan oleh Jahm bin Safwan. Surga dan neraka tidak kekal, begitupun dengan yang lainnya. Hanya Tuhan yang kekal. Iman adalah makrifat dalam hati dengan hanya membenarkan dalam hati. Artinya, bahwa manusia tetap dikatakan beriman meskipun ia meninggalkan fardu dan melakukan dosa besar, tetapi dikatakan beriman walaupun tanpa amal. Kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari segala sifat keserupaan dengan makhluknya. Maka Allah tidak dapat dilihat meskipun di akhirat kelak. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai makhluk adalah baru dan terpisah dari Allah, tidak dapat disifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mempunyai sifat serupa makhluk seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Di sini dapat kita simpulkan bahwa paham Jabariyah memandang manusia sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Manusia tidak sanggup mewujudkan perbuatan-perbuatannya sesuai dengan kehendak dan pilihan bebasnya. Pendeknya, perbuatan-perbuatan itu hanyalah dipaksakan Tuhan kepada manusia. Paham Jabariyah terpecah ke dalam dua kelompok, ekstrim dan moderat. Ja'ad ibnu Dirham dan Jahm bin Safwan mewakili kelompok ekstrim, sedang Husain an-Najjar dan Dirar bin Amr mewakili kelompok moderat. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.